lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit namanya juga duda. Bang Ara saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita, terima kasih. Saya terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat. Terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholdernya. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi. Saya nggak bisa nyebut satu-satu. Para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang. Nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya. Seluruh Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh satu imahna pageh. Dua bajuna weteh. Gitu. Tilu biwirna baseh. Opat pamajikanana jarang rene. Yang kelima barijeng dikereye. Sederhana. Pak Rektor ITB terima kasih Rektor Unpad. Jadi bagi orang Jawa Barat kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri nggak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirna base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat setelah menikah. Istrinya harus berkabe. Ya kan? Jarang rene. Barijeng dikerei tapi suaminya normal. Ya kan normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Kan ngomongnya harus begitu.
Nah, problem hari ini, saya ngomong tentang kemiskinan, saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama, anaknya banyak. Kedua, tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah, orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada yang anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun nggak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50 dibagi 3 sekolah. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5 sampai 10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka
lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap, ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan, makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulannya ada, ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh Pak. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Nah, ini harus diakses. Yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50 sampai 100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi, berangkat dari Bekasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi, negara hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan, mereka punya akses rumah. Nah karena itu maka pada waktu gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak bupati, saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, pembantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Nah, maka dalam sistemnya Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten dari mana-mana, nanti kerjasama dengan bupati, wali kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap KUR perumahan. Nah, kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat KUR jaminan perumahan, dapat rumah yang murah,
maka siklus ya kan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah Pak, misalnya begini. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar, hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam, ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase. Dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit. Dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam. Nggak mikirin
Ini orang digusur mau dikemanain? Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endak-endak ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana, lain tepak sejen igel, pasti Pak Kodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa, apa sih yang unggul dari sebuah komplek developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun. Sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan kur perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total KRUL perubahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi.